Sebelumnya ini ada daftar di bawah. Pilih bahasa yang Anda ingin gunakan untuk mengisi survei. Pilih bahasa Indonesia. Terus klik berikutnya. Ini bacaannya, terima kasih telah berpartisipasi dalam survei berdurasi 10-15 menit ini dan memberikan masukan mengenai pengalaman Anda sebagai kreator di YouTube. Jawaban Anda dalam survei ini dapat membantu kami memahami bagaimana platform dapat berdampak pada pengalaman Anda dan atau cara meningkatkan kualitas layanan kami, serta mengembangkan yang baru. Survei ini diselenggarakan oleh Course 5 Intelligent atas nama Google. Google akan menggunakan data yang dikumpulkan oleh survei ini sesuai dengan kebijakan privasi. Klik untuk melihat kebijakan privasi Google. Informasi tentang channel Anda seperti ID channel, jumlah subscription, jenis konten dan sebagainya dan ditambahkan dalam jawaban survei. Namun setiap jawaban Anda akan digabungkan dengan jawaban dari pengguna yang lain untuk diinterpretasi. Selalu gunakan tombol berikutnya di bagian bawah halaman. Jangan gunakan tombol browser untuk membuka dari satu halaman ke halaman lainnya. Centang kontak saya setuju di bawah, lalu diklik berikutnya untuk memulai survei. Itu bacaan. Klik saya setuju, langsung klik berikutnya. Dan ini saya bacakan tulisannya. YouTube secara keseluruhan, seberapa puas atau tidak puas ke Anda dengan YouTube sebagai tempat bagi kreator video saat ini? Menurut saya sangat puas karena dapat menyimpan video yang saya upload ke media massa. Klik berikutnya. Tunggu sebentar sambil menunggu halaman selanjutnya. Mengapa Anda merasa sangat puas dengan YouTube sebagai tempat bagi kreator video saat ini? Opsional. Untuk melindungi privasi Anda, harap jangan bagikan informasi pribadi apapun dalam respon Anda seperti nama, alamat, email, nomor telepon, atau nama ID channel. Mengapa saya merasa sangat puas? Karena dengan mengirim membuat konten di YouTube sangat sulit untuk menguploadnya dan tidak semua orang dapat kesempatan tersebut. Terima kasih. Terus berikutnya,
Nilai seberapa puas atau tidak puaskah Anda dengan aspek YouTube berikut. Alat-alat YouTube untuk mengelola konten Anda, misalnya YouTube Studio, analistik, dan komentar. Alat-alat YouTube bagi saya agak tidak puas, sangat tidak puas, cukup puas, sangat puas. Dukungan dan referensi edukasi YouTube, misalnya tim YouTube pusat bantuan, cukup puas. Media komunikasi YouTube dengan Anda sebagai kreator, misalnya email, informasi, dan dashboard studio, workshop, dan situs, adalah bagi saya sangat puas. Kemampuan untuk menjangkau penonton di YouTube, misalnya video Anda direkomendasikan di halaman beranda, disarankan atau berikutnya, sangat puas. Kebijakan YouTube, misalnya pedoman komunitas, pedoman konten yang cocok untuk pengiklan, hak cipta, pembatasan usia, bagi saya sangat puas. Peluang menghasilkan uang sebagai kreator, misalnya persyaratan kelayakan, iklan, langganan berbayar, menjual merchandise, menghasilkan uang di YouTube, di luar YouTube. Peluang menghasilkan uang sebagai kreator, bagi saya sangat puas. Terus klik berikutnya. Tunggu saja sebentar. Nilai seberapa penting masing-masing aspek berikut terhadap tingkat kepuasan Anda secara keseluruhan terhadap YouTube. Alat-alat YouTube untuk mengelola konten Anda, misalnya YouTube Studio, analis, komentar. Bagi saya itu sangat penting. Kebijakan YouTube, misalnya pedoman komunitas, pedoman konten yang cocok untuk pengiklan, hak cipta, pembatasan usia, itu bagi saya adalah amat sangat penting. Peluang menghasilkan uang sebagai kreator, misalnya persyaratan kelayakan, iklan, langganan berbayar, menjual merchandise, menghasilkan uang di luar YouTube. Apakah iya, berarti itu bagi saya cukup penting. Dukungan dan referensi edukasi YouTube, misalnya program tim YouTube pusat bantuan, itu bagi saya adalah cukup penting. Kemampuan untuk menjangkau penonton di YouTube, misalnya video Anda direkomendasikan di halaman beranda, disarankan atau berikutnya, berarti itu amat sangat penting. Media komunikasi YouTube dengan Anda sebagai kreator, misalnya email, informasi, dan di dashboard studio, workshop, situs, bagi saya itu amat sangat penting. Berikutnya, tunggu sebentar. Pertanyaan berikut berkaitan dengan dukungan dan referensi edukasi YouTube, misalnya respon terhadap email dan chat. Semua program tim YouTube dan pusat bantuan, seberapa mudah atau sulitkah menemukan solusi melalui referensi YouTube saat Anda memiliki masalah atau pertanyaan? Bagi saya itu seberapa mudah. Itu bagi saya ya, saat Anda memiliki masalah atau pertanyaan, menemukan solusi melalui referensi YouTube sangat mudah bagi saya. Manakah dari sistem dukungan kreator YouTube berikut yang pernah Anda gunakan atau hubungi dalam 6 bulan terakhir? Channel YouTube kreator, channel YouTube resmi untuk info terbaru, berita, dan edukasi. Forum komunitas bantuan YouTube. Semua program tim YouTube di Twitter, pusat bantuan YouTube, situs YouTube untuk kreator, YouTube kreator, tidak satu pun dari disebutkan di atas. Ini pertanyaan, manakah dari sistem dukungan kreator YouTube berikut yang pernah Anda gunakan atau hubungi dalam 6 bulan terakhir? Berarti
Situs YouTube untuk kreator. Semua program tim YouTube, pusat bantuan YouTube, forum komunitas bantuan. Situs YouTube untuk kreator berikutnya. Seberapa puas atau tidak puaskah Anda dengan bantuan atau edukasi yang Anda terima dari situs YouTube untuk kreator? Bagi saya agak tidak puas. Tidak pernah mencoba menggunakan komunitas bantuan. Uraikan lebih lanjut pengalaman Anda terkait bantuan atau dukungan YouTube. Opsional. Ini sebab apa itu video ditampilkan pada kreator YouTube tidak tentu sama dengan kreator lainnya. Berikutnya, pertanyaan berikut berkaitan dengan kemampuan Anda untuk menjangkau penonton di YouTube. Misalnya, video Anda direkomendasikan di halaman beranda disarankan atau berikutnya. Seberapa setuju atau tidak setujukah Anda rekomendasi di YouTube berfokus untuk membantu penonton menemukan video yang paling mungkin mereka tonton? Sangat setuju. Seberapa adil atau tidak adilkah sistem rekomendasi YouTube? Misalnya video Anda direkomendasikan di halaman beranda disarankan atau berikutnya. Sangat adil. Seberapa mudah atau sulitkah penonton menemukan video Anda di YouTube? Bagi saya agak sulit. Seberapa sulitkah persaingan dari channel lain dalam meningkatkan jumlah penonton YouTube? Seberapa sulitkah persaingan dari channel lain dalam meningkatkan jumlah penonton YouTube? Sangat sulit. Bagi saya amat sangat sulit. Seberapa setuju atau tidak setujukah Anda YouTube adalah tempat terbaik untuk meningkatkan jumlah penonton? Sangat setuju. Uraikan lebih lanjut pengalaman Anda terkait kemampuan untuk menjangkau penonton di YouTube. Opsional. Pertama, menjadi kreator video di YouTube bagi saya sangat terkendala pengalaman saya begitu belum kuasai
teknik dalam mengupload suatu video ke media YouTube Studio. Kirim. Pertanyaan berikut berkaitan dengan peluang menghasilkan uang di YouTube, misalnya persyaratan kelayakan, iklan langganan berbayar, menjual merchandise, menghasilkan uang di luar YouTube. Seberapa mudah atau sulitkah memahami cara menghasilkan uang di YouTube? Cukup mudah. Sejauh mana Anda mampu mencukupi kebutuhan hidup Anda melalui aktivitas di YouTube dapat mencakup pendapatan langsung dari YouTube, misalnya iklan dan langganan, atau tidak langsung dari aktivitas Anda di YouTube, misalnya kesepakatan brand. Tidak, sama sekali saya tidak memperoleh pendapatan sama sekali melalui aktivitas di YouTube. Saya memperoleh sedikit pendapatan melalui aktivitas di YouTube. Sebagian saya mencukupi sebagian besar kebutuhan hidup saya melalui aktivitas lain, tetapi juga melalui aktivitas di YouTube. Sebagian besar saya mencukupi sebagian besar kebutuhan hidup saya melalui aktivitas di YouTube, tetapi juga melalui aktivitas lain. Sepenuhnya saya mencukupi seluruh kebutuhan hidup saya melalui aktivitas di YouTube. Bagi saya tidak sama sekali. Saya tidak memperoleh pendapatan sama sekali melalui aktivitas di YouTube. Berikutnya, seberapa puas atau tidak puaskah Anda dengan persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat menghasilkan uang di YouTube? Bagi saya, sangat puas. Seberapa puas atau tidak puaskah Anda dengan langganan channel di channel Anda, misalnya manfaat, referensi, upaya pendapatan? Bagi saya cukup puas. Berikutnya, pertanyaan berikut berkaitan dengan alat YouTube untuk menayangkan, memantau, dan mengelola konten Anda. Seberapa puas atau tidak puaskah Anda dengan alat YouTube dalam mengelola komunitas, misalnya memoderasi, membaca, dan menanggapi komentar? Seberapa puas untuk menayangkan, memantau, mengelola konten Anda? Cukup puas. Seberapa puas atau tidak puaskah Anda dengan alat YouTube dalam menayangkan konten di YouTube, misalnya mengupload video, melakukan live streaming, mengubah metadata, menayangkan konten di YouTube misalnya? Cukup puas. Seberapa sering informasi yang diberikan YouTube Studio memengaruhi keputusan Anda dalam mengembangkan channel? Seberapa sering informasi yang diberikan YouTube Studio memengaruhi keputusan Anda dalam mengembangkan channel? Seberapa sering informasi yang diberikan YouTube? Kadang-kadang. Seberapa baik Anda memahami performa konten Anda? Seberapa baik Anda memahami performa konten Anda? Performa konten saya cukup baik. Seberapa puas atau tidak puaskah Anda dengan alat YouTube dalam mengelola konten, misalnya menyelesaikan masalah, melakukan upload video secara massal, menambahkan atau mengedit kartu dan layar akhir? Seberapa puas atau tidak puaskah Anda dengan alat YouTube dalam mengelola konten, misalnya menyelesaikan masalah, mengedit kartu dan layar akhir? Sangat puas. Seberapa mudah atau sulitkah menggunakan YouTube Studio? Bagi saya sangat mudah.
Uraikan lebih lanjut pengalaman Anda terkait alat YouTube. Semasa gunakan alat YouTube, kemampuan saya untuk upload atau unggah video ke garis media sosial semakin berkembang daripada sebelumnya. Terima kasih. Pertanyaan berikut berkaitan dengan komunikasi dari YouTube, misalnya email, informasi di dashboard studio workshop. Seberapa puas atau tidak puaskah Anda dengan berbagai saluran komunikasi yang digunakan YouTube untuk berkomunikasi dengan Anda? Bagi saya cukup puas, sangat puas. Seberapa setuju atau tidak setujukah Anda YouTube merayakan pencapaian penting kreator? Sangat setuju. Seberapa puas atau tidak puaskah Anda dengan ketepatan waktu komunikasi yang dilakukan oleh YouTube kepada Anda? Anda dengan ketepatan waktu komunikasi yang dilakukan. Sangat puas bagi saya. Seberapa bergunakah komunikasi dari YouTube dalam membantu Anda mengelola channel? Amat sangat berguna. Seberapa bergunakah upaya edukasi kreator yang dilakukan YouTube bagi Anda? Misalnya kursus atau workshop dan lainnya. Sama sekali tidak membantu. Seberapa mudah atau sulitkah menemukan informasi yang penting bagi Anda sebagai kreator YouTube? Bagi saya cukup mudah. Uraikan lebih lanjut pengalaman Anda terkait komunikasi YouTube. Opsional. Bagi saya sudah pengalaman saya bila sangat tertarik dengan komunikasi di YouTube.
dengan rasa seperti dapat dapat pengalaman baru meningkat lagi dalam kehidupan berikutnya. Pertanyaan berikut berkaitan dengan kebijakan YouTube, misalnya pedoman komunitas, pedoman konten yang cocok untuk pengiklan, hak cipta, pembatasan usia. Seberapa yakin Anda dapat menghindari masalah kebijakan pada konten Anda? Sangat yakin. Seberapa puaskah Anda dengan alat kebijakan YouTube, misalnya banding, sengketa, pemeriksaan awal, alat pengeditan video, dukungan informasi kebijakan yang tersedia? Seberapa puaskah Anda dengan alat kebijakan YouTube? Bagi saya, sengketa, pengeditan video, dukungan, agak tidak puas. Seberapa mudah atau sulitkah memahami kebijakan YouTube? Seberapa mudah atau sulitkah memahami kebijakan YouTube? Cukup mudah. Jika Anda mengajukan sengketa atau banding, seberapa besar kemungkinannya kesalahan kebijakan akan diperbaiki? Mungkin jika Anda mengajukan sengketa atau banding, seberapa besar kemungkinan kesalahan kebijakan akan diperbaiki? Berarti sangat mungkin. Seberapa membantu YouTube jika Anda memiliki pertanyaan tentang kebijakan YouTube? Seberapa membantu? Sangat membantu. Seberapa membantu YouTube jika Anda memiliki pertanyaan tentang kebijakan YouTube? Cukup membantu. Seberapa puas atau tidak puaskah Anda dengan opsi untuk menyelesaikan masalah terkait kebijakan dan pedoman? Seberapa puas atau tidak puaskah Anda dengan opsi untuk menyelesaikan masalah terkait kebijakan dan pedoman? Cukup puas. Seberapa adil atau tidak adilkah YouTube dalam memperlakukan kebijakannya? Bagi saya cukup adil. Uraikan lebih lanjut pengalaman Anda terkait kebijakan YouTube. Kebijakan YouTube diberikan kepada saya cukup untuk dipatuhi bagi pemilik akun YouTube. Seperti harus patuh pada aturan lain selain
peraturan dari diri sendiri. Selanjutnya, tunggu saja sebentar. Pertanyaan berikut berkaitan dengan platform YouTube secara keseluruhan. Seberapa inklusif YouTube bagi semua pengguna, terlepas dari identitas gender, ras dan etnis, atau orientasi seksualnya? Seberapa inklusif? Sangat inklusif, agak inklusif, tidak inklusif sama sekali, tidak inklusif sama sekali. Seberapa besar kemungkinannya Anda akan berhenti membuat konten atau membuat konten yang jauh lebih sedikit? Agak tidak mungkin. Bagi saya sangat kemungkinan Anda akan berhenti membuat konten atau membuat konten yang jauh lebih sedikit. Sangat mungkin. Seberapa besar kemungkinannya Anda akan berhenti membuat konten atau membuat konten yang jauh lebih sedikit? Agak tidak mungkin. Seberapa besar kemungkinannya Anda akan membuat lebih banyak konten di platform selain YouTube dalam 6 bulan ke depan? Itu bagi saya sangat tidak mungkin. Apa motivasi utama Anda dalam membuat konten di channel YouTube utama saat ini? Kami memahami Anda banyak motivasi yang mungkin berpengaruh, tetapi pilih yang paling tepat menggambarkan motivasi Anda saat ini. Membagikan minat saya kepada orang lain, mengedukasi orang yang menonton video saya, membangun bisnis di dalam atau di luar YouTube, menghibur orang yang menonton video saya, mengedukasi orang yang menonton video saya. Membagikan minat saya, membangun bisnis, menghibur orang yang menonton video saya, mengedukasi, memberi pelajaran. Bagaimana pengaruh format konten baru, misalnya short, terhadap ekosistem YouTube secara keseluruhan? Bagaimana pengaruh format konten baru? Cukup positif, sangat positif bagi saya. Seberapa besar kemungkinannya Anda akan membuat konten menggunakan format baru, misalnya short, dalam 6 bulan ke depan? Mungkin. Seberapa besar kemungkinannya Anda akan? Sangat mungkin. Mungkin, agak tidak mungkin. Sangat mungkin. Berikutnya, apa platform lain yang saat ini Anda gunakan untuk membuat konten video, foto, sesi live dan lain-lain dengan tujuan meningkatkan jumlah penonton? Di Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, situs saya sendiri, Facebook, IGTV, lainnya. Apa platform lain yang saat ini Anda gunakan untuk membuat konten video, foto, sesi live dan lain-lain dengan tujuan meningkatkan jumlah penonton? Apa platform lain?
Sebenarnya situs saya sendiri. Berikutnya, terima kasih telah menyelesaikan survei ini. Masukan Anda akan membantu kami meningkatkan kualitas YouTube sebagai tempat bagi kreator.